Wa akhraja Ibnu Majah wa Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Wasanantu, kata Nabi, aku mencontohkan lakum kepadamu. Apa yang dicontoh oleh Nabi? Ya, qiyamahu. Jadi di bulan Ramadan Nabi sholat malam, termasuk sholat malam itu adalah sholat tarawih. Nah, Nabi nyontohin. Man ana lakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hukum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimin nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati juga para orang tua saya, ada Bapak Jawadi, Bapak Haji Junaidi, dan juga orang tua kita. Tadi Bapak Budi kirim salam, katanya nggak bisa nyebrang, jadi kirim salam nggak bisa datang. Yang saya hormati para orang tuaku yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama, ya, ada Bapak Ustadz Ihsan, ada Bapak Dr. Andes Ahmad Sucai, teristimewa Sahibul Bait Bapak Haji Lili Jarkodim, sudah keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, karena kita sudah mendekati hampir ya masuk bulan suci Ramadan, sekarang Sa'ban sekitar tanggal 7 kalau nggak salah ya. Ya berarti kurang lebih sekitar 21 22 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan, sedangkan pengajian kita ya, malam ini sampai malam Senin yang akan datang. Maka untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, rezeki yang banyak, yang halal. Maka kita sempurnakan malam hari ini, kita kaji tentang bab puasa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Walaupun udah sering ngaji, karena memang setahun sekali, mungkin barangkali ada yang lupa, maka perlu diingatkan dan kita untuk menjadi motivasi lebih semangat lagi dalam ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana penjelasannya akan saya ambil dari kitab Irsadul Ibad karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah
Jainuddin ibnu Abdul Aziz bin Jainuddin Maribari. Oleh karena itu mari kita bacakan, kirimkan Fatihah buat pengarang kita, mudah-mudahan kita mengkaji kitabnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnuh wal rusuh wa taubatul nasuh wa salatul jasadillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa rususanil ma'rifatul kitab al-imam alama Syekh Jainuddin bin Ibn al-Aziz bin Jainuddin Maribari annallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yajzi bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Babus saumi, bab yang menjelaskan tentang puasa. Qala tabaraka wa ta'ala ya bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti ini ayat hanya dikhususkan buat orang yang beriman, ya kan? Karena jelas muhatabnya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau dipanggil pasti ada tujuannya, nggak ada dipanggil cuma dipanggil doang. Bang tukang jambu, nengok, manggil aja, kan namanya ngeledek. Kalau dipanggil kan pasti ada maksud dan tujuannya apa. Kutiba alaikumusiyam, ya, aku wajibkan kepadamu berpuasa. Sebagaimana, nah, jadi dipanggil untuk apa? Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya seperti halnya telah aku wajibkan berpuasa kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang yang sebelum kita? Ya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kan mereka juga punya pengikutnya. Ada yang namanya Nabi Ibrahim. Nah itu puasa. Saya ingat ini suaranya. Nabi Ibrahim itu puasanya dalam setahun 6 bulan. Jadi setahun puasanya 6 bulan. Bayangkan setahun 6 bulan. Nabi Adam puasanya 40 hari per tahun. Nabi Nuh 3 hari dalam setiap tahun. Nabi Daud, ya, puasanya seling. Nabi Yusuf puasanya ketika di dalam penjara. Jadi mereka juga diwajibkan oleh berpuasa. Nah, Nabi Muhammad diwajibkan puasa, yaitu umatnya beserta Nabi Muhammad sebulan dalam 1 tahun. Wa akhraja Ibnu Majah wa Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahru Ramadan sahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Wasanantu, kata Nabi, aku mencontohkan lakum kepadamu. Apa yang dicontoh oleh Nabi? Ya, qiyamahu. Jadi di bulan Ramadan Nabi sholat malam, termasuk sholat malam itu adalah sholat tarawih. Nah, Nabi nyontohin. Setelah Nabi nyuruh, Nabi juga nyontoh.
Faman shamahu, dan juga Nabi ya memerintahkan kita untuk berpuasa. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang ngikutin contohku, dia puasa bulan Ramadan, malamnya dia sholat malam. Karena imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena Allah, maka keluar dari bulan Ramadan, yaitu diampuni semua dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Ya, jadi kita nyontohin Nabi, ngikut Nabi puasa malamnya, salat malam, taraweh, tahajud, itu. Nah, kalau itu kita lakuin tuh karena Allah, maka kita keluar Ramadan, dosa kita habis. Seperti bayi yang baru dilahir. Wa Ahmad an Abi Hurairah, dari Imam Ahmad dan dari Abi Hurairah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan ampuni baginya dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Puasa. Makanya orang kalau meninggal ya, di bulan Ramadan atau setelah Ramadan itu luar biasa. Kenapa? Karena dosanya habis, udah diampunkan sama Allah. Malam takbirannya meninggal, wah mantap tuh. Ya, tapi jangan sakit. Tapi puasa, tahajud, taraweh, kagak putus. Pas takbiran meninggal. Ini berarti dia matinya nggak bawa dosa. Kalau benar-benar dia puasa dan sholatnya karena Allah, niatin gitu. Habis puasa besok meninggal, jangan dulu ya. Itu sebanyak urusan. Pak Subur kali meniat nggak ngapa-ngapa, belum kaya, jangan begitu. Terus kalau udah kaya mati gimana? Jadi harta jadi rebutan orang, ya kan? Jadinya kalau mati itu jangan nungguin kaya, nungguin dosanya diampun. Kalau dosa udah diampunin baru mati, kan begitu. Kalau nungguin kaya mah ya dosa masih banyak, percuma. Lah iya, harta mah nggak dibawa mati. Wa huwa anhu, dari Imam Ahmad dan juga dari Abu Hurairah, man adraka ramadhana wa alaihi min ramadhana sayun fa innahu la yuqbalu minhu. Nah, Abu Hurairah juga meriwayatkan, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tahun ini, wa alaihi min Ramadan, tapi dia punya tanggungan pada bulan Ramadan yang lalu, fa innahu la yuqbalu minhu, maka puasanya nggak diterima tahun ini. Nah, makanya diingetin nih, mumpung masih ada beberapa hari, ya sekitar 20 hari lah, 3 minggu. Yang punya kodoan bayar. Kenapa? Di sini dijelaskan la yuqbalu minhu, puasanya yang tahun ini nggak diterima. Itu ada yang mengatakan puasanya makruh, ada yang juga mengatakan haram. Makanya harus diapain? Bayar dulu, ya kan? Masih ingat nggak kira-kira? Yang kemarin, tahun yang kemarin. Kalau seandainya masih ingat, ya bayar, mumpung masih ada. Kalau seandainya kodonya udah masih banyak, sekarang nih kan tinggal 20 hari, 21 hari lagi lah. Sedangkan kodoan kita 25. Berarti kan tekor. Kalau puasa setiap hari masih tekor. Nah, bagaimana solusinya? Maka dibantu dengan fidyah. Ya, bayar fidyah. Dalam rangka meringankan. Tapi selesai Ramadan yang akan datang, bayar lagi, kodo lagi. Ya kan? Kayak kita ngeredit motor belum lunas,
Nama-nama kita belum lunas, mau ngambil lagi, kira-kira dia ngasih nggak? Ya nggak dulu. Nah sama puasa juga gitu logikanya. Tahun yang kemarin belum lunas puasanya, tahun ini mau puasa lagi, harus dibayar dulu, ya kan? Makanya solusinya tadi, Pak, mau bayar fidyah doang, atau pakai kodo, atau kodo doang, atau kodo sama fidyah, atau nggak mau kodo nggak mau fidyah, pengen dikodoin, mati. Orang mati maka dikodoin, dipidyahin. Nah kita pilih sekarang mau pakai kodo doang, atau kodo pakai fidyah, atau pakai nggak mau kodo nggak mau fidyah, berarti mati, ya kan? Kalau nggak cukup waktunya kayak tadi, kodo juga, fidyah juga. Nggak mau fidyah berarti waktunya cukup. Saya punya kodoan 5, sekarang masih 20, bayar kodo doang, nggak perlu pakai fidyah. Kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai merusak pahala puasa kita tahun ini. Wa Abu Ya'la an ibni Abbas, ya, izul islami wa qawaiduddin salah satu, ya. Abu Ya'la dari Imam Ibnu Abbas mengatakan kemuliaan Islam dan tegak dan kokohnya agama Islam itu salah satun, ada tiga. Jadi Islam tegak mulia itu gara-gara ada tiga. Alaihinna usisal Islam. Apa yang pertama, ya, atau man taraka wahida minhun bahwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 pokok tadi maka dianggap kafir. Nah, jadi Islam dimuliakan, ditegakkan oleh 3 perkara. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka dia dianggap kafir. Wa halalud dan dima, dan juga darahnya halal. Tidak hanya kafir tapi juga darahnya halal. Artinya boleh dibunuh. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi kokohnya Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua wassalatul maktubah, yaitu salat 5 waktu. Itu kokohnya tegaknya Islam, ya kan? Salat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat dia berarti menghancurkan agama. Yang ketiga wasaumu Ramadan, puasa Ramadan itu juga termasuk pilarnya agama Islam tuh. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, nggak ngucap 2 kalimat syahadat, berarti bahwa kafirun, maka dia orang kafir, kan? Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, karena syarat puasa dan syarat sholat harus Islam, ya kan? Atau dia Islam mengucap 2 kalimat syahadat tapi dia nggak sholat, maka dia juga orang kafir. Dia orang Islam, dia sholat 5 waktu rajin, tapi nggak puasa Ramadan, maka dia juga kafir. Maka apa konsekuensinya? Halaluddin, halal darahnya. Waduh, boleh dibunuh nih, ya kan? Ini kalau didengerin secara tekstual bahaya. Besok pulang ngaji bulan Ramadan ada yang nggak puasa main bunuh, baik. Ini di konteks ini hanya buat pemerintahan. Yang pemerintahnya mungkin pemerintahan Islam. Kalau kita jangan, kalau kita bunuh ya kita ini penjara. Ya kan, lagi jalan-jalan bawa pedang nyari orang yang agak puasa. Nah, di warteg banyak nih, babat-babat. Ya kan? Jangan, ya. Nah, ini buat pemerintah yang mengeksekusinya, kita mah jangan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man taraka minhunna wahida wa billahi kafirun. Dalam riwayat lain mengatakan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 tuh, tidak mengucap 2 kalimat syahadat, tidak melaksanakan sholat 5 waktu dan juga nggak mau puasa
Fahuwa billahi, maka sesungguhnya mereka itu demi Allah kafirun, termasuk orang kafir. Wala yuqbalu minhu, dan tidak akan diterima ibadah yang lain. Wala adlun, dan juga sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya. Tuh, sedekah kita nggak diterima, zakat kita tidak diterima, haji kita tidak diterima. Gara-gara apa? Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, ya kan? Itu. Wa qad halal dumuhu wa maluhu, halal darah dan juga hartanya, boleh tuh kita rampok. Waduh, tapi jangan, kalau kita kan negara-negara hukum, tapi jangan. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi, dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi, wa Baihaqi, dan juga Imam Baihaqi, wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah, wa Huzaimah, dan juga Imam Huzaimah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya, mendengar Nabi bersabda apa? Man aftara yauman min Ramadhana, barang siapa yang buka satu hari di bulan Ramadan, atau dia tidak puasa satu hari di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, dia tidak puasa tanpa sebab, tanpa rukhsah, tanpa sebab. Rasulullah lahu, ya, tidak ada sebab yang menyebabkan dia tidak wajib puasa. Sehat, Islam, balik, gagah, wala maridin, dan juga tidak sakit. Lam yakdihi saumad dahri kulli, maka kodoknya tidak cukup puasa 1 tahun. Nah, lo hebat banget puasa. Makanya bulan Ramadan jangan main-main, nggak sakit, nggak lagi jalan-jalan, nggak musafir, nggak ngapa-ngapa, ya kerja biasa aja, kerja ringan, nggak puasa. Maka kodonya lam yakdi, ya, saumi dahri kulli, tidak cukup kodonya 1 tahun. Itu 1 hari, gimana kedua hari? Waduh, gede banget, ya, gede banget. Wa in somahu, wa qala Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat lain juga Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man aftara yauman min Ramadhana, barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan, la yaqdihi saumad dahri, maka tidak cukup puasanya 1 tahun. Qala Nahi, Imam Nahi berpendapat, innaman aftara yauman, barang siapa yang tidak puasa 1 hari min Ramadan, di bulan Ramadan, yajibu alaihi salah 1 alafi yaumin, maka wajib bayar kodoknya 3.000 hari. Berapa tahun? 10 tahun kali ya? 3.000 hari, 10 tahun kan? Itu gara-gara nggak puasa 1 hari, nggak ngapa-ngapa, atau nyakit ringan, pano nih, gue nggak puasa deh, nah pano nggak puasa, ya kan? Maka wajib 30 hari. Bayangkan, yang sebulan aja kita jebol, apalagi 3.000 hari, dan harus berturut-turut. Makanya jangan main, kasih tahu anak kita, jangan, yang umurnya masih kecil ajarin puasa, ya, 1 hari atau setengah hari, ya. Ketika dia sudah balik harus mantep, udah latihan, kan begitu. Jangan sampai udah balik baru latihan, ya kan, kemarin kemana baik. Nah, itu ya. Kalau puasa Ramadan mah enak kali ya, puasanya bareng. Lah kalau puasa kodok dewek, ya kan? Yang bareng-bareng aja kita kadang-kadang nggak kuat, apalagi kalau puasanya dewek kodok. Nah, makanya
bulan Ramadan ketika masuk Sa'ban, habis nisfu Sa'ban, maka hukumnya ada yang mengatakan haram untuk puasa. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh kalau seandainya dia memang sudah terbiasa. Wiridan dia puasanya Senin, Kemis. Habis nisfu Sa'ban silakan puasa. Tapi kalau nggak biasa, haram puasa. Kenapa? Takutnya dia ngejar sunnah habis nisfu Sa'ban, pas Ramadan karena kemarin nggak biasa puasa, sakit. Nah ini nggak boleh, menyebabkan, makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan haram, makruh puasa setelah nisfu Sa'ban. Jadi setelah nisfu Sa'ban itu persiapkan diri sekuat-kuat kita buat menghadapi bulan Ramadan. Kekuatan pun. Kenapa? Itu tadi resikonya sangat luar biasa, ya kan? Makanya untuk meringangi supaya kita gampang puasa di bulan Ramadan, enak puasa sebulan Ramadan, kita banyak minta maaf. Mungkin karena dosa kita yang banyak, puasanya jadi malas, segen, nggak kuat. Makanya sunnah, ya, meminta maaf, minta doa sama guru, datang sama orang tua. Kalau orang kampung kita nyebutnya apa? Kalau mau Ramadan itu datang ke rumah orang tua namanya munggahan, ya, munggahan, ya, bawain, minta doa sama orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal, kita kemana? Ke makam. Ada istilah, ya, pengajian penutupan di makam. Dalam rangka apa? Mendoakan dan juga minta harapan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat, kuat untuk beribadah, ya kan? Padahal di bulan Ramadan ibadah yang paling enak ya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena musuh kuat kita diapain? Dikunci. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsalatil sayatin. Apabila bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Makanya ibadah yang paling enak itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada yang menggoda. Kalau sekarang kita puasa kodok, setan banyak banget, sulit kita. Kenapa? Karena setan menggoda. Tapi kalau di bulan Ramadan, setan tidak menggoda. Jadi maka kita ketika bulan Ramadan nggak puasa, jangan nyalain setan nih goda gua nih gara-gara jalan, akhirnya tukang cendol jadi beli nih. Setan bisikin, padahal setan nggak bisikin, karena setan diapain? Dibelenggu sama Allah. Berarti yang ada apa? Nafsu. Kalau nafsu nggak dibelenggu, kalau nafsu dibelenggu ya mati kita semua, nggak mau makan, nggak mau minum, mau bini adem baik, ya kan? Nafsu dibelenggu, ya kan? Jadi nafsu mah enggak, yang diikat itu cuman setannya aja. Nah kalau di bulan Ramadan kita ada niat jelek dan lain sebagainya, itu berarti muncul dari nafsu kita, ya. Makanya kita nggak heran bulan Ramadan kita kuat puasa 30 hari. Kenapa? Gara-gara setannya orang Blok Sawah ada nggak puasa sunat 30 hari berturut-turut? Ya jarang pisan kali, nggak ada kali ya. Ya kodo ya kemarin juga belum kebayar, apalagi puasa sunat 30 hari berturut. Ya kan? Ada nggak kita puasa, kita habis puasa capek kan ya tuh, terus kerja juga, malam disuruh terawih, sholatnya 23 rakaat. Kenapa kita kuat? Lagi-lagi setan tidak menggoda, ya kan? Coba orang sekarang ada nggak bisa sholat isya, sholat sunatnya 23 rakaat? Ada? Lah bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pergi, ya kan? Boro-boro sholat sunat ba'diyah, ya kan? 23 rakaat loh kita terawih. Kenapa kuat? Di antaranya adalah setan tidak menggoda. Bulan Ramadan kita tidurnya dibangunnya jam berapa? Nah, kalau ibu-ibu getap tuh jam 2, jam 3, lah bapak-bapaknya jam berapa? Nah, jam setengah 4 udah bangun ya. Kenapa kita bisa bangun? Lagi-lagi setan tidak menggoda. Kalau zaman sekarang, kalau bukan di bulan Ramadan, sekarang bangunnya jam berapa? Nah, bangunnya pas tandais lagi selawatan.
udah azan apa belum? Ya kan kagak ngeh azan, udah azan ini selawatan sebelum azan apa udah sholat? Ya kan? Belum azan, karena belum azan tidur lagi. Ya kan ternyata udah lewat. Nah, lagi-lagi kenapa? Setan tidak menggoda. Jadi bulan Ramadan itu manfaatnya luar biasa untuk ibadah kita sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau kata guru kita mah kalau kita gajian di luar bulan Ramadan pakai rupiah, tapi kalau kita gajian di bulan Ramadan bayarnya pakai dolar. Artinya apa? Pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Udah gitu ibadahnya gampang karena setan tidak menggoda kita. Makanya diingatkan lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan, mari yang punya kodok cepetan bayar. Tanya, kalau laki-laki mah kali nggak men kali ya. Istri kita tanya, lu masih punya kodoan nggak? Bayar. Anak perempuan kita tanya, kenapa? Masih tanggung jawab siapa? Suami. Tanggung jawab orang tua, anak. Kecuali anaknya udah nikah, maka tanggung jawab suami. Kan kita udah ngambil anak orang nih, maka tanggung jawab istri ada di suami. Ya kan? Istri berbuat dosa, suami dapat dosa. Tapi sebaliknya, suami berbuat dosa, istri nggak dapat dosa. Nah, ya kan? Nah, makanya wajib suami membimbing istri. Kenapa? Dosa istri yang nanggung suami. Ya kan? Nah, makanya wajib ngajarin. Kalau nggak bisa, suruh cari guru buat ngajarin itu. Nah, makanya mumpung masih ada waktu, mari kita tanya kepada anak-anak kita, jangan malu ya sama istri kita kalau masih punya kodoan. Karena yang namanya menstruasi di bulan Ramadan tidak wajib puasa, tapi harus bayar kodok. Ya bayar kodok. Yang hamil juga sama. Kalau hamilnya memang tua, dikhawatirkan tidak kuat karena dirinya nggak kuat, maka kodok. Tapi kalau khawatirnya buat anaknya, maka dia harus bayar fidyah dan kodok juga. Ya kan? Bayar fidyah juga, kodok juga. Kalau dia khawatir anaknya takut ngapa gara-gara puasa, maka harus fidyah dan kodok juga. Itu harus dikasih tahu ya. Khatimatun wallahu alam bisawab. Jam berapa ini? Jam 9. Ya, mungkin segini dulu, masih ada satu pertemuan lagi. Boleh kita sambil santai, kita mungkin mau tanya-tanya tentang sekitar Ramadan, bisa saya jawab, kalau enggak buat PR minggu yang akan datang. Kita doakan jamaah kita semuanya pada sehat ya dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz. Kalau bayar video itu berapa liter? Ya video berapa liter? Fidyah doang berapa liter? Ya. Fidyah ya itu 1 mud. 1 hari 1 mud. 1 mud itu hitungannya seliter kurang dikit. Makanya dalam pengit aja menjadi 1 liter. Jangan diniatin banyak. Kalau dulu kalau masih ada waktu nih, jangan fidyah dulu, bayar kodok dulu, puasa dulu, karena masih sehat. Kecuali memang kondisi kita gak bakal sembuh dah, gak bakalan kuat, ya kan? Kalau udah tua misalkan, maka itu wajib fidyah. Tapi kalau kayak kita yang masih sehat, wajibnya kodok. Kalau masih yang sehat boleh fidyah mah enak banget, orang kaya. Gue gak puasa, gue bayar fidyah, ya kan? Makanya kalau yang bagi kuat mah ya kodok. Nah, kecuali kayak tadi waktunya sudah mepet karena kelalaian dia sendiri, ya kan? Kodoknya 25 hari, sekarang tinggal
20 hari kan tekor, maka wajib fidyah dan juga wajib qada. Cuman nanti selesai Ramadan bayar qada dan fidyah lagi. Jadi double, ada dendanya. Kayak kita kalau telat bayar leasing gimana sih? Didenda kan? Nah itu didenda. Tuh, jadi gitu Pak Subur ya. Jadi puasa itu apa aja? Boleh selesai, sering boleh. Ya, boleh. Kalau sekarang boleh. Sampai setelah nisfu Syaban pun boleh. Kalau bagi yang punya kodoan, kecuali yang nggak punya kodoan, tidak biasa puasa setelah nisfu jangan. Gitu. Ya. Matin. Ambil nih. Ya. Alhamdulillah selesai sudah antara taklim kita. Kemudian soal guru kita